Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas uji jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 4 pada tugas soal model AKM pada halaman 262 sampai 266 di buku IPA Biologi Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini kan. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Baik, kita masuk pada soal pertama berikut ini. Tentunya dengan rujukan teks informasi yang berjudul Kerang Hijau Sang Primadona dari Teluk Banten pada halaman 262 sampai 263. Dan pada soal satu ini, berilah tanda centang pada pernyataan yang tepat di mana ada 5 pernyataan yang perlu kita analisis. Dan berikut ini adalah jawaban serta pembahasan untuk pernyataan yang dianggap tepat atau benar. Untuk pernyataan pertama dianggap tepat. Berdasarkan teks, kandungan gizi daging kerang hijau sebanding dengan daging sapi, telur, dan daging ayam. Sehingga pernyataan ini kita benarkan. Untuk pernyataan kedua, teks menyebutkan bahwa kandungan protein kerang hijau 21,9% yang tergolong tinggi dan dapat menjadi alternatif pengganti tepung ikan. Untuk pernyataan ketiga dianggap salah karena teks menjelaskan bahwa kerang hijau bersifat sesil, yaitu menempel di substrat seperti tiang-tiang bagan, batu, atau rakit apung. Keempat, pernyataan dianggap benar atau tepat. Teks menyatakan bahwa kadar air dalam daging kerang hijau sebesar 40,8% yang merupakan komponen terbesar dibandingkan protein, karbohidrat, lemak, dan abu. Dan kelima, ini pernyataan yang dianggap salah karena teks menyatakan bahwa protein kerang hijau cukup tinggi, sehingga dapat menjadi alternatif pengganti tepung ikan. Ini menunjukkan bahwa kandungan polipeptida dalam kerang hijau tidak jauh lebih rendah dari tepung ikan. Oke, kita masuk pada soal kedua berikut ini. Perhatikan cuplikan kalimat dari paragraf kelima berikut. Hasil pengukuran terhadap beberapa parameter lingkungan di sekitar lokasi budidaya secara garis besar menunjukkan nilai yang layak. Kata yang digarisbawahi memiliki arti yang sama dengan faktor titik-titik. Again, jawabannya terkait kata parameter lingkungan memiliki arti yang sama dengan faktor abiotik. Dalam teks, parameter lingkungan merujuk pada berbagai aspek lingkungan yang diukur, seperti kedalaman, kecerahan, suhu, kandungan oksigen terlarut, pH, dan kadar garam. Semua aspek ini termasuk dalam faktor abiotik, yaitu faktor-faktor non-hayati yang mempengaruhi kehidupan organisme di suatu ekosistem. Oke, kita masuk pada soal ketiga berikut. Pilihlah satu jawaban yang benar. Reproduksi kerang hijau terjadi secara titik-titik. Oke, kita bisa pilih opsi A, yaitu terjadi secara generatif. Berdasarkan teks, kerang hijau berkembang biak dengan cara generatif. Proses reproduksi diawali dengan pelepasan sperma dan sel telur ke dalam air yang kemudian bercampur dan mengalami pembuahan eksternal. Telur yang telah dibuahi akan menetas menjadi larva sebelum akhirnya berkembang menjadi benih dan tumbuh menjadi individu dewasa. Lanjut untuk soal keempat berikut. Apa yang menyebabkan kerang hijau sangat melimpah di perairan Teluk Banten? Jelaskan. Ya kan? Kerang hijau sangat melimpah di perairan Teluk Banten karena kondisi perairannya yang bersih dan bebas dari pencernaan. Berdasarkan teks, perairan Teluk Banten memiliki parameter lingkungan yang mendukung untuk budidaya kerang hijau. Selain itu, kerang hijau merupakan filter feeder, yang berarti mereka mendapatkan makanan dari plankton dan partikel organik yang terbawa arus laut. Karena perairan Teluk Banten masih alami dan tidak banyak tercemar, maka sumber makanan bagi kerang hijau tetap melimpah, sehingga populasi mereka terus berkembang. Kita lanjut untuk soal kelima berikut. Berilah tanda centang pada ekosistem yang paling cocok untuk pengembangbiakan kerang hijau. Bagian kerang hijau tidak dapat hidup di perairan tawar atau laut dalam karena mereka membutuhkan kondisi lingkungan yang spesifik untuk berkembang biak dan tumbuh dengan baik.
Maka sebagai kesimpulan, ekosistem yang paling cocok untuk mengembangbiakan kerang hijau adalah estuari karena memiliki kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan reproduksi mereka. Di mana estuari ini perairannya kaya akan nutrisi, memiliki salinitas yang stabil, dan merupakan habitat alami bagi kerang hijau. Adapun laut dalam, kemudian laut apotik, ini tidak cocok ya karena tadi kerang hijau hidup di perairan dangkal dengan cukup sinar matahari dan banyak plankton. Kemudian untuk sungai air tawar ini tidak cocok karena kerang hijau membutuhkan air dengan salinitas yang tinggi atau kadar garam yang tinggi. Nah, sungai air tawar ini tidak cocok. Untuk terumbu karang ini tidak cocok karena substratnya keras dan kerang hijau lebih suka menempel pada substrat yang lebih lunak seperti tali atau bambu di tambak budidaya. Kemudian kita lanjut atau masuk pada soal ke-6 berikut. Berilah tanda centang pada jenis makanan kerang hijau. Kerang hijau merupakan organisme filter feeder yang berarti mereka menyaring makanan dari air, di mana makanan utama kerang hijau adalah fitoplankton dan zooplankton yang merupakan bagian dari plankton. Maka kita bisa centang bagian yang berhubungan dengan plankton. Nah, untuk nekton ini adalah organisme yang hidup melayang di air dan tidak terbawa arus. Contohnya adalah serangga air. Kemudian untuk nekton, ini adalah organisme yang dapat berenang melawan arus. Contohnya ya ikan. Maka yang cocok adalah fitoplankton, zooplankton, dan plankton itu sendiri. Baik, kita lanjut ke soal ke-7 berikut ini dengan rujukan yang berbeda dari teks informasi sebelumnya. Kali ini kita menggunakan rujukan teks informasi yang berjudul Petani Gagal Panen Akibat Serangga Hama Belalang Kembara yang ada pada halaman 265. Untuk soal 7 ini, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan yang ada 5 ini, Gen. Dan berikut ini adalah hasil analisis terhadap kelima pernyataan yang ada ini. Untuk pernyataan pertama dianggap salah, interaksi antara jamur, Metarhizium, Isopeliae, dan belalang adalah parasitisme, bukan predasi. Untuk pernyataan B dianggap benar, belalang kembara memakan tanaman sehingga tergolong herbivore dalam rantai makanan. Untuk pernyataan C dianggap salah, jamur patogen lebih efektif pada populasi rendah, bukan besar. Untuk pernyataan D juga dianggap benar, penggunaan jamur patogen aman karena bersifat alami dan tidak mencemari lingkungan. Dan untuk pernyataan E dianggap salah, penyemprotan pestisida bertujuan untuk membasmi belalang, bukan jamur. Bagian kita masuk pada soal ke-8 berikut. Perhatikan cuplikan paragraf pertama pada teks yang ada. Belalang kembara kembali menyerang tanaman jagung dan komoditas tanaman Gramineae lainnya milik petani. Tuliskan contoh organisme lainnya sesuai dengan bagian kalimat yang digaris bawahi. Bagian contoh komoditas tanaman Gramineae lainnya yang dimiliki petani selain jagung antara lain yaitu ada padi, gandum, sorghum, tebu, ataupun barley. Tanaman Gramineae adalah kelompok tumbuhan yang termasuk dalam suku rumput-rumputan. Selain jagung, petani juga membudidayakan padi, gandum, tebu, dan sorghum sebagai sumber pangan dan bahan baku industri. Kita masuk untuk soal ke-9. Apakah usaha yang dilakukan pemerintah daerah pada teks paragraf kedua akan berdampak negatif terhadap lingkungan? Jelaskan. Jawabannya adalah ya. Usaha pemerintah daerah yang disebutkan dalam paragraf kedua terkait penyemprotan pestisida dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Beberapa dampak negatif penyemprotan pestisida diantaranya, pertama gangguan ekosistem. Pestisida tidak hanya membunuh belalang kembara, tetapi juga dapat membahayakan serangga lain yang bermanfaat, seperti lebah dan predator alami hama. Kedua, pencemaran tanah dan air. Residu pestisida dapat mengendap di tanah dan terbawa air hujan ke sungai atau sumber air. Ini dapat meracuni organisme air. Ketiga, dampak kesehatan manusia. Jika pestisida terhirup atau masuk ke rantai makanan, dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi manusia dan hewan ternak. Keempat, terkait resistensi hama. Penggunaan pestisida yang berlebihan dapat membuat belalang kembara berkembang resistensi sehingga di masa depan lebih sulit dikendalikan.
Again, kita masuk pada soal ke-10 berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Jamur Metarhizium anisopliae dan Beauveria bassiana merupakan agen pengendali hayati yang sangat berpotensi untuk pengendalian hama belalang kembara yang menyerang tanaman jagung. Berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan data informasi tersebut. Again, di sini ada 5 pernyataan yang perlu kita analisis dan berikut adalah penjelasannya. Untuk pernyataan pertama, ini dianggap sesuai dengan data informasi. Interaksi belalang kembara dan jagung termasuk parasitisme karena belalang merugikan tanaman dengan memakan daun dan bagian lainnya. Kedua, jamur Metarhizium anisopliae tidak bersifat parasit terhadap tanaman jagung, tetapi terhadap belalang kembara. Ketiga, jamur ini tidak merugikan tanaman jagung sehingga dapat digunakan sebagai agen pengendali hayati. Keempat, belalang kembara memiliki 3 pasang kaki sehingga di jumlah total 6 kaki, bukan 4 pasang kaki. Pernyataan kelima dianggap benar. Jamur Beauveria bassiana adalah organisme heterotrof karena tidak memiliki klorofil dan mendapatkan nutrisi dari inangnya, yaitu belalang kembara. Again, itulah pembahasan sekelas kita untuk uji jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 4 pada sesi tugas soal model AKM pada halaman 262 sampai 266 di buku pegangan IPA Biologi Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis kan. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.